Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Aryani. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul analisis aktivitas pendanaan. Materi yang pertama yaitu kewajiban. Kewajiban atau liabilities merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan daripada pemegang ekuitas. Kewajiban terdiri dari 3 komponen. Yang pertama kewajiban lancar, yang kedua kewajiban tidak lancar, yang ketiga analisis kewajiban. Yang pertama kewajiban lancar. Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Yang kedua kewajiban tidak lancar merupakan kewajiban yang jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, mana yang lebih panjang. Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Yang ketiga, analisis kewajiban. Auditor merupakan salah satu sumber keyakinan dalam identifikasi dan pengukuran kewajiban. Sumber keyakinan lainnya adalah akuntansi berpasangan atau ayat berganda, yang mensyaratkan adanya jurnal penyeimbangan antara perolehan aset, sumber daya atau biaya dengan kewajiban atau pembebanan sumber daya. Selanjutnya, sewa guna usaha. Sewa merupakan bentuk pendanaan yang populer, khususnya dalam beberapa industri tertentu. Sewa atau lease merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik lessor dan penyewa atau lessee. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor selama masa sewa. Sebagai balasannya, lessee membayar sewa yang disebut pembayaran sewa minimum. Selanjutnya, jenis-jenis sewa guna usaha. Ada 2 jenis sewa. Yang pertama yaitu sewa pendanaan atau capital lease, yang kedua sewa operasi atau operating lease. Yang pertama sewa pendanaan ialah sewa yang mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan secara substansial, dicatat sebagai perolehan aset dan menimbulkan kewajiban bagi lessee. Sama halnya dengan lessor yang mencatat sewa tersebut sebagai penjualan dan transaksi pendanaan. Yang kedua sewa operasi, yang jika diklasifikasikan sebagai sewa guna modal usaha, baik aset yang disewakan maupun kewajiban sewa diakui dalam neraca. Selanjutnya, kelebihan sewa guna usaha. Yang pertama, fleksibel. Struktur kontrak dalam leasing dapat disesuaikan dengan kebutuhan lessee. Dengan begitu, jangka waktu lease dan besarnya biaya yang dikeluarkan dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan nasabah. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Dalam leasing, hak kepemilikan sah atas aktiva yang di-lease serta pembayaran lease sesuai pendapat oleh aktiva dapat menjadi jaminan bagi lease itu sendiri. Yang ketiga, capital saving. Lembaga pembiayaan pada umumnya memberikan pembiayaan sebesar 100% kepada nasabahnya. Dengan begitu, lessee dapat menggunakan dananya untuk keperluan lain guna meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, pelayanan yang cepat. Biasanya prosedur pembiayaan cukup sederhana dan cepat, mulai dari pengajuan hingga pada realisasinya. Dengan kemudahan tersebut tentu akan meningkatkan efisiensi waktu bagi kegiatan perusahaan sehingga dapat lebih produktif. Yang kelima, terhindar dari inflasi. Dalam leasing, nasabah dapat terhindar dari kerugian akibat inflasi karena pembayaran sesuai dengan satuan moneter sebelumnya. Yang keenam, ada kepastian hukum. Bagi pihak lessor maupun lessee mendapatkan kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak dapat dibatalkan meskipun keadaan perekonomian mengalami perubahan. Yang ketujuh, cara mendapatkan aktiva. Seringkali leasing merupakan satu-satunya pilihan ketika perusahaan ingin melakukan modernisasi untuk peningkatan produktivitas namun kesulitan dalam hal pendanaan. Selanjutnya, imbalan pasca pensiun. Terdapat 2 bentuk manfaat pasca pensiun, yaitu yang pertama manfaat pensiun atau pensiun benefit, yang kedua manfaat lain pasca pensiun kerja, di mana yang pertama ialah manfaat pensiun. Manfaat pensiun di mana pemberi kerja menjanjikan manfaat moneter kepada pekerja
pasca pensiun. Yang kedua, manfaat lain pasca pensiun kerja, di mana pemberi kerja menyediakan manfaat lain atau yang biasanya non moneter pasca pensiun, terutama pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa. Yang keempat, kontingensi dan komitmen. Kontingensi atau kontingens merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaian bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Selanjutnya, komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak atau penerbitan pesanan pembelian bukan merupakan transaksi yang lengkap. Semua komitmen memerlukan pengungkapan faktor-faktor penting atas kewajiban komitmen, termasuk jumlah, kondisi, dan waktu. Ada dua jenis komitmen, yaitu yang pertama komitmen kewajiban, yang kedua komitmen tagihan. Yang pertama komitmen kewajiban, yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah. Yang kedua komitmen tagihan, yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. Selanjutnya, pendanaan di luar neraca adalah tidak tercatatnya pendanaan di luar neraca adalah tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Pendanaan di luar neraca diterapkan untuk lebih mencerminkan kewajiban. Diciptakan transaksi baru yang inovatif untuk menggantikannya. Yang keenam, ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham atau stockholder equity, investasi pemegang saham atau modal adalah ekuitas pemilik dalam perusahaan. Ada dua komponen ekuitas pemegang saham. Yang pertama laba ditahan, yang kedua modal disetor. Yang pertama laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang laba ditahan adalah laba yang dihasilkan dari kegiatan operasi. Laba bersih meningkatkan laba ditahan. Sebaliknya, dividen mengurangi laba ditahan. Dengan demikian, laba ditahan adalah akumulasi laba bersih perusahaan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen. Yang kedua, modal disetor. Modal disetor adalah modal yang ditanamkan oleh pemegang saham yang dicatat dalam satu akun terpisah untuk masing-masing jenis saham. Modal disetor terbagi menjadi dua saham. Yang pertama saham biasa, yang kedua saham preferen. Di mana saham biasa adalah saham yang beredar pada saat perusahaan mengeluarkan satu jenis saham saja. Yang kedua saham preferen, yaitu jenis saham dengan hak istimewa di atas saham biasa. Contohnya adalah keistimewaan untuk memperoleh dividen lebih dahulu. Ekuitas mengacu pada pendanaan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan. Pemegang saham dihadapkan pada risiko tertinggi perusahaan. Analisis atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut meliputi yang pertama mengklasifikasikan dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas. Yang kedua, mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuidasi. Yang ketiga, mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas. Yang keempat, menelaah kontrak, ketentuan hukum, dan pembatasan lainnya atas distribusi saldo laba. Yang kelima, menilai ketentuan dan provisi
sekuritas yang dapat dikonversi, opsi saham, dan kesepakatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.